Pelajaran tentang persembahan persepuluhan session keempat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa malam hari ini kami bisa kembali berkumpul untuk bersama-sama belajar sebagian firman Tuhan, di mana kami akan melanjutkan pembahasan tentang persembahan persepuluhan dalam zaman perjanjian baru. Kami mohon supaya Engkau hadir dan tolong kumpulkan semua yang masih dalam perjalanan. Ampuni, sucikan kami semua dari segala dosa dan pimpin kami dengan roh-Mu dalam sepanjang acara ini, baik pemberitaan, penerimaan firman maupun tanya jawabnya. Dan tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan dia kekuatan jasmani, pikiran dan juga suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi dan bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua dan mendengar. Berikan kami kesegaran, khususnya kalau ada yang lelah atau mengantuk. Berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan pada kebenaran. Dan bahkan bukan hanya supaya kami percaya pada kebenaran, tetapi menanggapi dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga menitipkan acara tanya jawab nanti dalam tangan Tuhan. Bimbing setiap jemaat yang bertanya, dan juga bimbing dan arahkan dan berikan hikmat hamba mudah menjawab, sehingga acara tanya jawab itu bisa menambahkan apapun yang masih kurang, meluruskan yang disalah mengerti, memperjelas apa yang kabur dan sebagainya. Kami juga sadar bahwa dimanapun dan kapanpun firman disampaikan ataupun diterima, setan pasti bekerja. Dan kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan terang setan di dalam bentuk apapun. Kami juga berdoa untuk listrik dan semua peralatan yang Kau pakai, kiranya Kau jaga supaya semuanya berjalan baik di dalam sepanjang acara ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini session keempat dari pembahasan pro kontra tentang persembahan persepuluhan ya. Hari ini saya akan membahas tentang apakah persembahan persepuluhan itu termasuk dalam ceremonial law atau moral law. Sebelum saya mulai, saya akan beri sedikit komentar. Sebetulnya dalam persiapan saya ini saya membahas bahwa moral law masih berlaku terus dalam zaman perjanjian baru. Ceremonial law dihapuskan ya, moral law-nya berlaku terus. Tapi karena waktu ini barusan saya masukkan Facebook tentang moral law masih berlaku, itu banyak sekali ya orang yang menentang, bahkan moral law-nya dianggap sudah tidak berlaku. Jadi bukan cuma ceremonial law, tapi moral law juga tidak berlaku dalam zaman PB. Nah karena itu lalu saya mikir-mikir, saya adakan perubahan dalam pembahasan hari ini, yang bagian argumentasi moral law masih berlaku dalam zaman PB saya bahas singkat saja. Tapi nanti 3 minggu yang akan datang ya, kalau kita ketemu lagi, saya kan 2 minggu ke Kupang libur ya. 3 minggu yang akan datang kalau kita ketemu lagi, itu akan saya bahas secara mendetail ya. Jadi hari ini yang bagian itu sebetulnya ada, tapi nanti saya loncati dan itu saya masukkan dalam pelajaran yang akan datang. Saudara, jadi sekarang kita masuk dalam poin yang keempat ya. Orang-orang yang menganggap persembahan persepuluhan sudah tidak berlaku pada zaman perjanjian baru mengatakan bahwa hukum tentang persembahan persepuluhan itu termasuk di dalam ceremonial law. Ceremonial law itu kalau mau diterjemahkan hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan. Dan ini dihapuskan dalam zaman perjanjian baru. Kalau ceremonial law dihapuskan, saya setuju ya.
Nah sekarang tapi masalahnya, apakah hukum tentang persembahan persepuluhan itu memang termasuk dalam ceremonial law? Apakah bukan termasuk pada moral law? Kalau termasuk ceremonial law, saya setuju itu dihapuskan. Tapi kalau termasuk moral law, itu tidak bisa dihapuskan selama-lamanya. Nah saudara, sebelum saya membahas tentang hal itu, karena saya tahu banyak orang yang tidak mengerti tentang pembagian hukum Taurat menjadi beberapa macam ini, karena memang dalam Alkitab tidak ada ya. Maka pertama-tama kita akan mempelajari pembagian tersebut ya. Dan ini poin A yang akan saya bahas ya. Hukum Taurat bisa dibagi dalam 3 bagian. Pertama moral law, hukum moral. Kedua ceremonial law, hukum yang bersifat upacara. Dan ketiga judicial law atau civil law. Ini semacam undang-undang untuk bangsa Israel pada saat itu. Nah saudara mungkin tanya, ini istilahnya dari mana? Dan saya selalu tanya begitu. Di Alkitab tidak ada. Saudara, orang yang ngomong istilahnya tidak ada di Alkitab itu bolak-balik yang muncul seperti itu. Dan ingat, dalam Kristen itu banyak yang istilahnya tidak ada dalam Alkitab, tapi ajarannya ada. Ya, jadi pembagian ini sebetulnya harus dilakukan sekalipun istilah-istilah yang digunakan tidak ada dalam Alkitab. Sama seperti kalau kita belajar doktrin Tritunggal ya. Kita mempelajari bahwa Allah itu pribadinya 3, tapi hakikatnya 1. Pertama, istilah Tritunggalnya sendiri sudah tidak ada, saudara. Kedua, istilah hakikatnya dan pribadinya dari mana? Belajar kristologi muncul lagi, hakikat dan pribadi muncul lagi, tidak ada lagi. Tapi tetap dalam doktrin itu ada. Dan dasar-dasar ayatnya ada. Jadi saudara, yang penting ajarannya ada dalam Alkitab. Kalau kita berkata dalam perjanjian lama, sakramennya itu sunat dan perjamuan Paskah. Dalam perjanjian baru, sakramennya baptisan dan perjamuan kudus. Istilah sakramen dari mana? Ada kalau dalam King James, tapi itu terjemahnya salah. Sebetulnya istilah sakramen tidak ada di dalam Alkitab. Jadi sudah ada urusan ada atau tidak ada. Yang penting apakah ajarannya ada atau tidak. Ya. Nah saudara, pembagian hukum Taurat ya menjadi ceremonial law. Pembagian hukum Taurat menjadi ceremonial law dan moral law harus ada. Karena kalau tidak, maka akan terjadi kontradiksi antar ayat-ayat ini. Saya akan tunjukkan pertama Matius 5, 17-19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah saudara, bagian ini sebetulnya menunjukkan bahwa hukum Taurat itu berlaku selama-lamanya. Ya, cuma tetap ada orang-orang yang menekankan kata-kata pada akhir ayat 17 misalnya, melainkan untuk menggenapinya. Loh, Yesus sudah menggenapi, sudah digenapi ya sudah. Kalau belum digenapi jalan, tapi sudah digenapi bubar. Lalu juga ayat 18-nya, bagian akhirnya, sebelum semuanya terjadi. Itu sebelum terjadi berlaku. Tapi saudara coba baca bagian ayat 18 bagian awalnya ya. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, saudara, ini tidak bisa tidak menuju pada akhir zaman kan? Tidak mungkin tidak. Lalu ayat 19-nya yang meniadakan. Itu kalau orang percaya ya. Orang percaya tapi meniadakan salah satu hukum yang paling kecil dan ngajar orang lain, dia menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Ya mungkin kalau mengajarkannya itu karena ketidaktahuan itu lain cerita ya. Tapi kalau kesengajaan itu dikatakan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Lah apakah kalau memang Yesus mengajar seperti ini, oh ini cuma berlaku 3 tahun toh, setelah dia mati sudah ini bubar semua? Saya pikir sama sekali tidak masuk akal diterjemahkan demikian.
Jadi menurut saya Matius 5, 17-19 menunjukkan hukum Taurat berlaku selama-lamanya, ya, sampai Yesus datang kembali kedua kalinya. Nah, tapi sekarang ada teks yang kedua, saudara. Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi saudara, kita melihat teks yang ini mengatakan waktu Yesus mati itu, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, ya apa saudara? Teks yang pertama Matius 5, 17-19 mengatakan berlaku selama-lamanya. Teks yang kedua Efesus 2:15 mengatakan waktu Yesus mati, hukum Taurat dibatalkan. Saudara, menurut saya satu-satunya cara kita menafsirkan supaya dua teks ini tidak bertentangan adalah bahwa kita harus mengartikan istilah hukum Taurat yang muncul dalam kedua teks ini dengan arti yang berbeda. Tidak ada cara lain. Sama seperti kalau Paulus dan Yakobus, ya. Paulus selamat karena iman, perbuatan gak pakai belas. Diselamatkan sudah, hanya beriman. Yakobus, imannya mesti dibuktikan dengan perbuatan, pakainya oleh macam-macam lah. Saudara baca sendiri aku pasal 2. Nah, tidak bisa tidak. Kalau iman dan imannya Paulus dan imannya Yakobus, ya, kata yang dipakai, ya, kalau itu artinya sama, kalau perbuatan dan perbuatan sama, pembenaran sama, tidak terhindarkan Yakobus dan Paulus pasti bertabrakan. Kita harus memberikan arti-arti yang berbeda. Pada waktu kata iman digunakan oleh Paulus dan pada waktu kata iman digunakan Yakobus dan sebagainya. Baru bisa harmonis. Dan memang setiap kita menafsir, kita harus berusaha mengharmoniskan ayat dengan ayat. Tidak bisa ditafsir nabrak ayat lain saya sendiri. Di sini juga sama seperti itu. Istilahnya sama, hukum Taurat. Tapi kalau diartikan secara sama, dua teks ini tidak terhindar pasti bertabrakan. Jadi menurut saya harus diartikan secara berbeda. Hukum Taurat yang dibicarakan dalam Matius 5, 17-19 tadi itu adalah hukum moral law. Tetapi yang dihapuskan di dalam Efesus 2:15 adalah ceremonial law. Nanti saya akan berbicara lebih panjang tentang penghapusan dalam Efesus 2:15, ya. Nah sekarang saudara, judicial law ya gimana? Kita sudah sedikit bicara tentang moral, ceremonial. Judicial law atau civil law itu adalah seperti undang-undang negara. Dan semua hukuman yang dilekatkan pada pelanggaran hukum-hukum dalam Alkitab, hukumannya, ya, rajam, bakar, potong tangan, dan sebagainya, termasuk di dalam judicial law atau civil law. Misalnya saudara, Imamat 24 ayat 16. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Menghujat Tuhan itu moral. Tapi hukuman matinya, hukuman rajamnya, itu judicial atau civil law, itu undang-undangnya, ya. Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Saya kira contohnya tidak usah terlalu banyak, ya. Lalu Ulangan 22 ayat 20 ayat 24 saya bacakan hanya yang warna merah saja, ya. Melempari dia dengan batu sehingga mati. Ayat 22-nya, haruslah keduanya dibunuh mati. Lalu ayat 24, kamu lempari dengan batu sehingga mati. Jadi laki-laki ini saudara, hukumannya itu termasuk dalam judicial law atau civil law. Kalau jinahnya itu tetap termasuk di dalam hukum moral, ya. Jadi saudara, kita sudah bisa melihat bahwa civil law itu sebetulnya memang ada. Nah, civil law berlaku di mana dan kapan? Berlaku hanya di Israel pada zaman perjanjian lama. Bahkan tidak berlaku di Israel sendiri pada zaman perjanjian baru, ya. Terlihat pada waktu perempuan yang berzina itu dibawa ke hadapan Yesus, ya. Ceritanya dalam Bilangan pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11. Dan orang-orang berkata, Tuhan, orang ini kedapatan berzina. Hukum Taurat bilang mesti dilempari batu sampai mati. Bagaimana? Saudara, Yesus tidak mau lempari dia dengan batu. Dan dia berkata, siapa yang tidak berdosa lempar batu yang pertama. Mengapa dia tidak mau menghukum mati perempuan itu? Pertama saudara, dia bukan hakim.
Ini lucu juga, orang-orang Facebook itu banyak yang otaknya tidak tahu ada di mana. Waktu saya katakan dia bukan hakim, oh Yusuf hakim. Waktu datang kedua, goblok setengah mati. Saya ngomong, ini saat ini dia bukan hakim. Hakimnya ada di saat pasti ada hakim-hakim. Ia bukan hakim, saudara. Kedua, saya percaya dia melihat ketidakadilan dari peristiwa itu. Loh, kalau perempuan itu berzina sama siapa? Sendirian. Mana lakinya? Kok perempuannya toh dibawa? Ini nggak masuk akal. Dan ketiga, ini yang terpenting. Pada saat itu mereka ada di bawah penjajahan Romawi. Mereka bukan negara merdeka. Di bawah penjajahan Romawi yang berlaku adalah hukum atau undang-undang Romawi, sehingga judicial law atau civil law tidak bisa diberlakukan. Jadi saudara, kalau di Israel saja dalam zaman mereka dijajah itu tidak berlaku. Lebih-lebih di Indonesia atau di Amerika pada zaman sekarang atau dimanapun. Bahkan di Israel pada zaman sekarang mungkin tidak berlaku. Jadi saudara, civil law ini berlaku hanya di sana pada saat itu. Nah saudara, saya tidak terlalu pusingkan dengan judicial law atau civil law. Saya hanya memusingkan ceremonial law dan moral law, karena ini yang berhubungan dengan persembahan persepuluhan. Nah saudara, orang-orang yang menolak pembagian hukum Taurat ini, kalau masih ada yang ngotot saja saudara ya, maka dia harus memilih salah satu dari dua hal ini. Pertama saudara, seluruh hukum Taurat tidak berlaku lagi pada zaman perjanjian baru. Kalau memang pembagiannya ditolak, dan ini bagi saya aneh saudara ya. Tahu orang yang menolak pembagian seremonial dan moral itu saja ya, judicial tidak usah diurus lah ya. Seremonial dan moral dibagi itu aja mereka tidak setuju. Dan saya sedikitnya 2 kali mendengar dari orang yang berbeda, alasan tidak setujunya itu kok konyol sekali ya. Hanya karena kalau kita membaca Alkitab kadang-kadang kita bertemu dengan bagian yang sukar dikatakan ini termasuk seremonial atau moral. Nah saya akui kesukaran itu ada. Kesukaran itu ada, tidak berarti pembedaannya lalu dibuang. Bahwa saya membedakan seremonial dan moral, tidak berarti bahwa setiap tindakan saya bisa tahu termasuk seremonial atau moral. Tapi pembedaan itu harus ada saudara. Kalau orang tidak mau bedakan, maka dia tinggal pilih. Seluruh hukum Taurat tidak berlaku lagi pada zaman perjanjian baru. Ini pilihan pertama. Nah pandangan ini, seluruh hukum Taurat tidak berlaku, ya, pasti akan menghadapi kesukaran yang tidak bisa diatasi dengan adanya ayat-ayat seperti yang tadi ya, Matius 5:17-19, kalau itu ditafsirkan dengan benar. Juga Roma 3:31, Paulus meneguhkan hukum Taurat itu. Dan juga banyaknya penggunaan ayat-ayat dari hukum Taurat atau perjanjian lama dalam perjanjian baru. Kalau memang tidak berlaku, loh kok digunakan dalam perjanjian baru? Digunakan oleh Yesus, oleh rasul-rasul, dan oleh penulis-penulis perjanjian baru. Banyak kutip-kutip sebanyak-banyaknya, termasuk 10 hukum Tuhan dikutip berulang kali. Kalau memang tidak berlaku, mengapa? Nanti atau lain kali kita akan melihat lebih banyak tentang hal itu ya. Karena kemungkinan kedua, kalau mereka menolak pembagian itu, maka mereka harus mengatakan seluruh hukum Taurat tetap berlaku dalam perjanjian baru. Karena tidak dibagi-bagi sudah ya. Maka pemilihannya cuma semua tidak berlaku atau semua berlaku. Nah, kalau semua tetap berlaku dalam perjanjian baru, pandangan ini juga menghadapi problem yang tidak terpecahkan. Karena pertama, jelas sekali banyak ajaran dari hukum Taurat yang memang jelas-jelas jelas-jelasnya tidak berlaku lagi dalam zaman perjanjian baru. Misalnya sunat, itu sampai perang di dalam sidang gereja Yerusalem, Kisah Rasul pasal 15. Dan kalau sudah baca surat Galatia dan banyak lagi ayat-ayat yang lain, jelas sekali sunat sudah tidak diharuskan. Bahkan bukan cuma tidak diharuskan, kalau orang sunat dengan alasan rohani atau alasan supaya selamat, malah dikutuk, malah wah ini kamu ada di luar kasih karunia. Juga perjamuan Paskah, mana ada lagi dalam perjanjian baru? Tidak ada ya. Dan ingat ya, batas perjanjian baru itu saat kematian Kristus. Yesus sampai dia mati, dia hidup dalam zaman perjanjian lama. Waktu dia mati, tirai bait suci terbelah, baru masuk dalam zaman perjanjian baru.
Karena Yesus hidup dalam zaman perjanjian lama, maka dia sunat. Dia ikut perjamuan Paskah. Tapi pada saat dia mau mati, habis perjamuan Paskah, langsung dilanjutkan perjamuan kudus, menunjukkan perubahan itu, pengalihan. Dan sejak itu sudah tidak ada lagi perjamuan Paskah oleh orang Kristen. Lalu contoh yang lain, larangan makan dalam perjanjian lama, dalam Imamat 14 jelas sudah dihapuskan. Dan kelihatan jelas dalam Kisah Rasul 10 waktu Petrus ada kain turun dan sebagainya, sembelihlah dan makanlah, nggak bisa itu haram. Apa yang Allah halalkan jangan kamu haramkan. 3 kali. Biarpun itu punya arti lain, bahwa batasan antara Yahudi dan non-Yahudi sudah ditiadakan, tapi saya yakin itu juga artinya larangan makan memang dihapuskan. Lalu saudara, adanya imam-imam dalam perjanjian lama itu sudah disingkirkan dalam perjanjian baru. Adanya korban-korban. Kalau dalam perjanjian lama saudara dosa sembelih korban, ya saudara bagus menuruti firman Tuhan. Dalam perjanjian baru setelah Yesus mati, saudara berdosa sembelih korban, saudara menghina penebusan Kristus. Lalu hukum-hukum tentang najis atau tahir, orang yang keluar lelehan itu najis, orang yang ini najis, apa segala macam, banyak menstruasi najis, banyak-banyaknya najis dan tahir dan sebagainya. Saudara, ini hukum-hukum ini jelas sudah tidak berlaku. Jadi kalau mereka mau berkata seluruh PR, seluruh Taurat masih berlaku, mereka kesulitan dengan ayat hukum-hukum ini mau diapakan. Kedua, juga adanya Efesus 2 ayat 15 dan ayat paralelnya Kolose 2 ayat 14 yang jelas-jelas mengatakan bahwa hukum Taurat dihapuskan pada saat Kristus mati. Kalau poin ini nanti kita akan bahas lebih mendetail. Saudara, karena kedua kemungkinan di atas ini, dua-dua tidak mungkin. Seluruh hukum Taurat tetap berlaku, tidak mungkin. Seluruh hukum Taurat dibatalkan, tidak mungkin juga. Maka penolakan terhadap pembagian hukum Taurat itu pasti merupakan pandangan yang salah. Itu menurut saya caranya untuk berargumentasi melawan orang-orang yang menentang pembagian hukum Taurat itu. Kalau kamu menentang berarti satu kesatuan. Tinggal semua masih tetap berlaku atau semua tidak berlaku. Dua-duanya salah, berarti pandangannya salah. Tidak bisa tidak. Pembagian itu mutlak harus ada. Sekarang saya berikan komentar dari beberapa penafsir saya. Albert Barnes tentang Matius 5 ayat 18 mengatakan, hukum-hukum dari orang-orang Yahudi biasanya dibagi menjadi hukum moral, seremonial, dan judicial. Lalu John Calvin berkata demikian, hukum moral, seremonial, dan judicial dibedakan. Hukum moral, titik-titik, dia berikan definisinya, saya tidak usah berikannya. Hukum seremonial, titik-titik, dia berikan definisinya. Hukum judicial atau undang-undang, titik-titik, dia berikan definisinya. Saya tidak pedulikan definisinya dia pada saat ini, karena poin saya cuma menunjukkan penafsir dua ini dua-dua setuju ada pembagian semacam demikian. Dan sebetulnya saya bisa berikan banyak-banyaknya penafsir yang setuju pembagian model seperti ini. Dan saya belum pernah ketemu penafsir yang tidak setuju pembagian hukum Taurat menjadi moral, seremonial, dan judicial. Saya belum pernah tahu setidaknya ya, yang membagi banyak-banyaknya. Tapi saya berikan contoh 2, saya kira sudah cukup. Sekarang poin berikutnya, moral law dan ceremonial law. Kita perlu tahu apa itu definisinya. Terus terang setelah didefinisikan pun nanti ada hukum-hukum yang kita bingung ini termasuk yang mana. Tidak jadi soal bagi saya ya. Tapi tetap didefinisikan harus. Lalu perbedaannya moral dan seremonial ini apa? Dan ciri-cirinya itu apa? Kita secara umum harus itu bahas itu. Biarpun nanti tetap ada kesukaran dengan hukum-hukum tertentu. Ceremonial law tidak berhubungan dengan pembahasan kita saat ini. Kan kita bahas persepuluhan ya. Kayak mau cari persepuluhan ini masuk seremonial atau masuk moral. Tidak mungkin masuk civil ya. Jadi itu civil law saya tidak pedulikan. Jadi yang saya tekankan saat ini hanya moral law dan ceremonial law. Pertama saudara, moral law. Seorang ahli teologi bernama Strong mengatakan hukum moral, hukum ini titik-titik
adalah suatu pernyataan dari sifat dasar moral dari Allah. Dan karena itu dari kekudusan atau kesucian Allah. Jadi saudara, Allah itu suci. Karena dia suci, dia lalu memberikan hukum yang juga begitu suci. Kalau sekarang kepala negara gitu ya, kalau presidennya tidak karu-karuan, bejat begitu ya, maka saya pikir bisa muncul undang-undang yang bejat tidak karu-karuan. Saya barusan nonton film kan, katanya ISIS gitu ya, hanya perempuan, dan perempuan itu juga orang Islam ya, pakai jilbab dan sebagainya, gak ada kerjanya, gak ada salah, gak ada apa, hanya karena dia pakai jaket merah. Wah, dikerubungi banyak-banyaknya orang, hakim atau suruh berlutut, tembak dua, nggak pakai apa-apa sudah. Lah, dalam negara model semacam demikian, kalau itu mau dikatakan negara, dan pemimpin yang memang bejat, maka kita bisa melihat hukum yang tidak karu-karuan. Tapi saudara, kalau presidennya itu orang yang luar biasa saleh gitu ya, maka saya percaya juga hukumnya pasti akan kena gitu ya. Nah, Tuhan, karena dia itu suci, maka dia memberikan hukum moral yang luar biasa tingginya. Kalau orang membandingkan, saya percaya tidak ada agama lain yang hukum moralnya lebih tinggi daripada Kristen. Misalnya seperti kasihlah musuhmu, ditempelin kanan, berikan kiri, dan sebagainya. Di mana ada? Itu malah diketawai sama orang-orang Islam. Gendeng, kaplok kanan, berikan kiri, sini tak kaplok. Dan apakah kita bisa jalani? Nah, bisa. Justru karena itu kita butuh Kristus ya. Tapi poinnya saudara, hukum moral itu perwujudan dari sifat dasar Allah. Allahnya kasih, Allahnya kudus. Karena muncul hukum yang begitu tinggi tuntutannya. Sekarang saudara, orang kedua, John Murray, ini seorang ahli teologi reform, yang mengatakan demikian. Apakah hukum moral itu? Hukum moral pada hakikatnya hanyalah bayangan atau pantulan atau ekspresi dari sifat dasar moral dari Allah. Allah itu kudus atau suci, adil dan baik, dan hukum yang juga adalah kudus atau suci, adil dan baik hanya merupakan salah satu dari dua hal yang berhubungan dari kekudusan dan keadilan dan kebaikan Allah. Manusia diciptakan dalam gambar Allah dan tuntutannya, dalil yang tak terhindarkan dari hubungan itu, bahwa manusia menyokong Allah sebagai makhluk ciptaan yang bertanggung jawab dan tergantung, adalah bahwa ia disesuaikan dalam karakter hakiki yang terdalam dari keberadaan moralnya, dan dalam semua keadaan dan aktivitas dari pribadinya dengan kesempurnaan moral dari Allah. Saya kira bagian awalnya dia sama dengan Strong tadi ya. Jadi hukum moral itu ekspresi, bayangan dari sifat dasar dari Allah. Allahnya suci, Allahnya adil, Allahnya baik, maka hukum moralnya juga demikian. Lah, bagian akhirnya dia nambahi, karena manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, tidak terhindarkan saudara. Allah menghendaki sebetulnya manusia juga hidup sesuai seperti dia, gitulah ya. Jadi hukum moral itu merupakan pantulan ekspresi dari sifat Allah dan sebagainya. Itu harus menjadi patokan untuk manusia itu hidup. Dan dia lalu mengutip dua ayat ini, 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus ya. Allahnya kudus, dia menghendaki orang-orang itu juga kudus. Sama seperti kalau bapak itu baik, dia akan menghendaki anaknya baik. Loh, kalau bapak kepingin anaknya jadi bajingan, ya mungkin dia karena dia bajingan. Tapi bapak yang genah, kepingin anaknya jadi genah. Bapak yang saleh, kepingin anaknya jadi saleh, dan sebagainya. Matius 5 ayat 8. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Jadi saudara, Allah itu bagaimana? Sebetulnya dia menginginkan manusia itu juga hidup seperti dia. Memang tidak mungkin, apalagi setelah kejatuhan dan dosa. Tapi justru karena itu saudara, ketidakmungkinannya itu membuat kita itu dosa.
Dan itu sebabnya kita semua tanpa kecuali butuh Kristus sebagai juru selamat. Saudara, saya lanjutkan kutipan dari John Calvin tentang hukum moral. Dia berkata demikian: hukum moral, dalam kurung, mulai pertama-tama dengannya, kurung tutup, terdiri dari dua hal utama. Salah satu darinya hanya memerintahkan kita untuk berbakti atau menyembah Allah dengan iman dan kesalehan yang murni. Yang lain, untuk memeluk manusia dengan kasih yang tulus. Jadi kasih kepada Tuhan dan kasih pada sesama gitu ya. Karena itu adalah peraturan tentang kebenaran yang benar dan kekal, ditentukan untuk orang-orang dari semua bangsa dan zaman yang ingin atau mau menyesuaikan kehidupan mereka dengan kehendak Allah, karena merupakan kehendaknya yang kekal dan tak bisa berubah, bahwa ia sendiri memang disembah oleh kita semua dan bahwa kita saling mengasihi. Jadi saudara, kalau berbakti pada Allah, menyembah Allah, mengasihi sesama, ini oleh Calvin diberikan sebagai contoh dari hukum moral. Dan itu merupakan sesuatu yang bersifat kekal dan tidak bisa berubah. Jadi saudara, kalau hukum moral kekal, tidak bisa berubah, tidak bisa dibatalkan. Sekarang saudara, selanjutnya kata-kata John Calvin lagi merupakan suatu fakta bahwa hukum Allah yang kita sebut hukum moral bukan lain daripada suatu kesaksian dari hukum alam dan hukum hati nurani yang telah Allah ukir pada pikiran manusia. Jadi hukum moral menurut Calvin bukan lain dari suatu kesaksian dari hukum alam dan hukum hati nurani yang telah Allah ukir pada pikiran manusia. Tempo hari waktu Roy khotbah tentang persepuluhan, pada tanya jawab saya debat Roy ya. Yang benar Roy, bukan saya yang salah. Jadi hukum moral itu memang diukirkan dalam hati nurani manusia. Makanya kalau saudara misalnya tidak pernah nyuri ya, pertama nyuri, wah hati nuraninya, wah gimana gitu ya, sama dalam perzinahan, bunuh orang dan sebagainya. Tapi waktu itu saya tanya pada Roy lah, hukum-hukum tertentu kenapa kita tidak kerosok? Roy benar jawabannya, karena hati nurani kita rusak oleh dosa, jadi tidak lagi pas. Tapi sebetulnya aslinya nggak seperti itu. Seandainya kita bisa hidup pada zamannya Adam, maka mestinya hukum moralnya bisa persis dengan hati nuraninya. Tapi kita sudah manusia yang jatuh, hati nurani kita sudah rusak, maka tidak lagi sama. Tetapi tetap ada tersisa dalam hati nurani itu hukum moral, sehingga kita seringkali bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah dan sebagainya. Saudara, Albert Barnes dalam komentarnya tentang Matius 5:18 mengatakan demikian: hukum-hukum moral adalah hukum-hukum itu yang tumbuh dari sifat dasar dari hal-hal, dan yang karena itu tidak bisa diubah. Seperti kewajiban untuk mengasihi Allah dan makhluk-makhluknya, ini tidak bisa dihapuskan, karena tidak pernah bisa dibuat benar untuk membenci Allah atau untuk membenci sesama kita. Dari jenis ini adalah 10 hukum Tuhan, dan ini Sang Juru Selamat tidak hapuskan atau gantikan. Jadi saudara, memang 10 hukum Tuhan kalau dilihat ya, hukum pertama sampai keempat itu berurusan kita dengan Allah ya. Jangan ada Allah lain, jangan sembah berhala, jangan sebut nama Tuhan dengan sia-sia, hari Sabat, berbakti dan sebagainya. Lalu mau 5, hormati Bapak, dan seterusnya. Itu kita dengan sesama manusia. Jadi sebetulnya memang ini mencakup kasih pada Allah, kasih pada sesama manusia, 10 hukum Tuhan. Dan itu tidak mungkin bisa dihapuskan atau digantikan oleh apapun. Sekarang seorang ahli teologi lain, John Murray, laki-laki ini orang Reform, dia berkata, tak ada makhluk berakal bisa dibebaskan. Berarti berlaku untuk semua, tekankan ya. Tak ada makhluk berakal bisa dibebaskan dari kewajiban untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan dan pikiran, dan sesamanya seperti dirinya sendiri. Hukum moral adalah kesempurnaan moral Allah yang dinyatakan
bagi pengaturan dari kehidupan dan tingkah laku. Saudara, semua mengatakan ya, kasih kepada Allah dan kasih pada sesama. Dan ini penekanannya, tidak ada makhluk berakal, jelas maksudnya manusia ya, yang bisa dibebaskan dari kewajiban mentaati ini. Kasih pada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi saudara, kalau hukum moral berlaku untuk semua orang dalam sepanjang zaman. Dia lalu melanjutkan, John Murray ini ya, melanjutkan bahwa hukum moral ini ada di dalam hati nurani manusia, seperti yang Roy katakan dan tadi sudah saya komentari ya. Sehingga manusia yang tidak mempunyai hukum Taurat, seperti bangsa-bangsa di luar Israel dalam zaman perjanjian lama, tetap bisa tahu apa yang benar dan apa yang salah. Tapi dia juga menambahkan bahwa karena masuknya dosa, maka sekalipun tidak hilang, tapi hati nurani itu menjadi rusak, sehingga tidak bisa menjadi ukuran yang tepat. Saya kira itu gampang dibuktikan ya. Saudara kalau tidak pernah ngerpek, nyontek ya, pertama kali nyontek, wah dak dikduk. 2 kali nyontek, masih dak dikduk. 10 kali nyontek, dak dikduknya hilang. 50 kali nyontek, dak dikduknya hilang. 100 kali nyontek, tenang santai, bisa cengengesan lah, kayak orang innocent gitu ya. Jadi tidak ada lagi tuduhan dari hati nurani, hei kamu dosa, tidak ada. ISIS itu saudara, saya percaya kalau mereka pertama bunuh orang, mereka pasti dihantui dan karu-karuan. Tapi mereka terus menerus sembelih orang, sak enaknya sendiri tembak orang, sak karape dewi, bakar orang dan sebagainya. Itu hilang. Jadi jelas bahwa hati nuraninya tidak menuduh lagi, berhenti. Dan itu sudah menunjukkan cacatnya hati nurani sebagai tolok ukur yang benar. Apakah suatu tindakan itu salah atau tidak? Ya, hancur atau tidak, tapi jelas sudah dirusak oleh dosa. John Murray melanjutkan, tetapi jika ini adalah apa hukum moral itu secara hakiki, di mana itu bisa ditemukan? Apa isinya? Adalah benar bahwa perasaan kewajiban diukir pada pembentukan moral dari manusia. Adalah Rasul Paulus yang mengatakan bahwa orang-orang non-Yahudi yang tidak mempunyai hukum Taurat melakukan secara alamiah hal-hal dari hukum Taurat, dalam mana mereka menunjukkan bahwa pekerjaan hukum Taurat tertulis dalam hati mereka. Hati nurani mereka juga menyaksikan, dan pikiran mereka menuduh, atau sebaliknya membebaskan mereka dalam kurung dari tuduhan. Jadi pikirannya bisa menuduh, kamu salah, atau enggak, kamu benar, bisa ya. Pikiran hati nurani bisa tahu, tentu saja hati nurani dan pikiran itu berhubungan ya. Kamu salah, kamu benar, itu bisa tahu. Saya lanjutkan. Manusia mempunyai suatu hati nurani, dan itu berarti bahwa dalam arti yang kabur, kaburnya karena dosa ya, dalam arti yang kabur, setidaknya ia mengenali bahwa di sana ada suatu perbedaan antara benar dan salah. Tetapi hati nurani manusia, sekalipun penting atau tidak bisa diabaikan bagi fakta dan perasaan kewajiban, dan sekalipun tidak dihapuskan oleh dosa, bagaimanapun telah mengalami kerusakan yang sama banyaknya oleh kehancuran dosa, seperti fungsi atau tindakan atau aktivitas yang lain apapun dari keberadaannya. Jadi saudara, kondisi total depravity yang dipercaya oleh Calvinisme, poin pertama dari 5 poin Calvinisme, itu jelas berlaku ya. Pikiran kita juga dirusak, perasaan kita juga dirusak, hati nurani kita juga dirusak, kehendak kita dirusak, semuanya dirusak. Total depravity bukan berarti notok bejatnya nggak bisa lebih bejat lagi. Itu after depravity. Tidak, kita tidak percaya yang seperti itu. Tapi total seluruh diri kita tanpa kecuali, berarti termasuk hati nurani, itu dirusak oleh kesatuan manusia ke dalam dosa. Nah saudara, tentang orang-orang non-Yahudi atau non-Israel, khususnya zaman perjanjian lama, di mana mereka tidak punya hukum Taurat. Taurat diberikan hanya untuk bangsa Israel. Yang non-Israel kecuali yang
diyahudikan misalnya model kayak Naaman, Rut dan Rahab, baru mereka tahu Taurat. Yang di luar nggak punya sama sekali, saudara. PL itu nggak ada sama sekali, seluruh Taurat nggak ada. Nah bagaimana? Tetap ada hukum hati nurani. Kita lihat Roma 2 ayat 14 sampai dengan 16. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak, oh itu kedinginan, belum saya naik 26 ayat. Roma 2 ayat 14 sampai 16. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Dalam teks ini saya kira cukup jelas ya. Bangsa Israel punya Taurat, tapi di luar bangsa Israel dalam PL tidak ada yang punya Taurat. Tapi tidak berarti mereka tidak tahu apa itu salah dan apa itu benar, karena mereka punya hukum hati nurani. Kalau mereka pengadilan akhir zaman, bagaimana? Mereka tidak mungkin dihakimi berdasarkan Taurat yang mereka tidak tahu, tapi mereka dihakimi berdasarkan hukum hati nurani yang mereka punya. Nah saudara, bisakah orangnya selamat? Nonsense. Israel dengan Taurat yang tidak bisa selamat. Mereka dengan hukum hati nurani tidak bisa selamat. Tidak ada orang Israel bisa menjalani Taurat 100%. Tidak ada orang non-Israel bisa menjalani hukum hati nurani 100%. Jadi saudara, kalau tidak ada Kristus sebagai juru selamat, Israel maupun non-Israel masuk neraka. Memang penghakimannya yang ini dihakimi berdasarkan Taurat, binasa dengan Taurat. Yang ini binasa tanpa Taurat. Roma 2:12. Jadi saudara, Kristus itu mutlak penting bagi semua, dan karena itu harus diberitakan kepada semua orang. Ya, dan saudara, kembali kepada hati nurani. Ini menyebabkan hati nurani itu tidak bisa menjadi standar yang sempurna. Jadi standar yang benar, yang sempurna, hanya kitab suci atau Alkitab. Ini pandangan John Murray, dan itu saya terima. John Murray mengatakan lagi demikian, ya, hati nurani manusia bisa memberi kita pernyataan yang patut diperhatikan, bahwa di sana ada perbedaan antara benar dan salah, bahwa adalah benar untuk melakukan yang benar, dan adalah salah untuk melakukan yang salah. Tetapi hati nurani itu tidak bisa memberitahu kita apa yang benar itu dan bagaimana kita harus menerapkannya dan memenuhinya. Faktanya adalah bahwa dalam persoalan benar dan salah, kita sama tergantungnya pada wahyu atau penyataan khusus, seperti kita ada dalam alam atau dunia kebenaran. Merupakan prinsip dari iman Kristen kita, bahwa kita mempunyai dalam kitab suci suatu peraturan yang lengkap, tidak bisa salah, dan cukup tentang kewajiban dan tingkah laku. Saudara, kita tuh mestinya bersyukur ya, punya kitab suci. Israel PL itu cuma punya PL dok. Orang non-Israelnya punya hati nurani dok. Kalau kita punya PL dan PB, itu suatu hak yang luar biasa bagusnya. Tapi ingat ya, makin besar haknya, makin besar tanggung jawabnya. Tidak bisa tidak. Nah, saudara, dari banyak omongan tadi, komentar-komentar penafsir, ahli teologi dan sebagainya, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan tentang hukum moral. Pertama, poin A, itu merupakan pantulan atau bayangan. Dan ini kesimpulan saya, itu merupakan pantulan atau bayangan atau pernyataan dari sifat dasar Allah sendiri. Kedua, itu tidak bisa berubah atau dihapuskan. Ketiga, poin C, itu berlaku untuk semua manusia dari segala zaman. Poin D,
Itu ada dalam hati nurani manusia. Tetapi karena masuknya dosa ke dalam dunia, itu menjadi kabur. Poin E, karena itu manusia membutuhkan wahyu khusus, yaitu firman Tuhan. Dan ini merupakan peraturan yang lengkap, sempurna, cukup, tidak bisa salah bagi kehidupan moral kita, supaya sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, ini sedikit pembahasan saya tentang hukum moral, dan kesimpulannya saya letakkan pada bagian akhirnya. Sekarang sudah kita mempelajari tentang ceremonial law. Moral law sudah, ceremonial law, hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan. Sebetulnya terus terang saja saya tidak ngerti kenapa namanya ceremonial law. Aneh rasanya. Ya kayak larangan makan, apa urusannya dengan upacara sebetulnya. Tapi pokoknya namanya seperti itu, coba dapat diapakan. John Calvin mengatakan demikian, hukum seremonial adalah instruksi atau penjagaan atau perwalian bagi orang-orang Yahudi, dengan mana kelihatan baik bagi Tuhan untuk melatih bangsa ini seakan-akan dalam masa kanak-kanak mereka sampai kegenapan waktunya tiba. Galatia 4 ayat 3 dan 4, bandingkan Galatia 3, 23, 24. Supaya ia bisa secara penuh atau lengkap menyatakan hikmatnya kepada bangsa-bangsa dan menunjukkan kebenaran dari hal-hal itu, yang pada saat itu memberikan bayangan lebih dulu dalam gambar-gambar atau simbol-simbol. Jadi saudara, ini untuk orang Yahudi, lain sama yang tadi ya, semua orangnya. Juga ini untuk orang Yahudi dalam masa kanak-kanak sampai kegenapan waktu yang tiba. Berarti tidak terus-menerus. Ini bisa dihapuskan. Yang lain tidak bisa kalau moral. Saya moral bisa. Karena kita baca ayat-ayat yang dipakai sebagai referensi oleh Calvin, Galatia 4 ayat 3 dan 4. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia 3, 23, 24. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Setelah hukum Taurat itu nuntun kita ya. Nuntun kita kepada siapa? Nuntun kepada Kristus. Seandainya Kristusnya tidak pernah muncul, cuma ada PL terus itu Kristusnya muncul, ini jadi lelucon saudara. Karena hukum Taurat itu tidak ada gunanya sama sekali untuk menyelamatkan. Menunjukkan dosa bisa, pintar sekali dia. Tapi membenarkan kita tidak bisa. Jadi hukum Taurat menunjukkan dosa, kita sadar kita dosa, berusaha taat bagaimanapun, tidak bakal bisa. Bisa satu, itu naik bisa satu, jatuhnya 100 kali, berhasil sekali, naik berhasil, jatuhnya 100 kali, naik 1000 kali. Saudara, karena itu membuat kita sadar, aku tidak bisa selamat dengan berbuat baik, selamat dengan taat, tidak bisa. Dan itu akan menuntun kita kepada Kristus. Agama lain saudara semua konsepnya taat, selamat, perbuatan baik, selamat. Kristen satu-satunya agama yang tidak setuju itu. Jangan mimpi saudara dengan taat mau selamat. Saudara berusaha taat supaya selamat, saudara berusaha berbuat baik supaya selamat, saya jamin saudara akan masuk neraka. Karena saudara tidak mungkin bisa taat. Jadi saudara, hukum Taurat mengawal kita, mengarahkan, menuntun, mengarahkan kepada Kristus. Setelah kita sadar dosa, kita datang pada Sang Penebus dosa, kita datang pada Sang Juru Selamat dosa. Sekarang saudara, Charles Schulz mengatakan demikian. Golongan keempat dari hukum-hukum adalah hukum-hukum itu yang disebut hukum positif. Entah kenapa disebut positif, tapi pokoknya itu istilahnya. Yang mendapatkan semua otoritas mereka dari perintah yang eksplisit dari Allah. Yang seperti itu adalah upacara-upacara luar atau lahiriah, seperti sunat. Ini contoh-contoh yang diberikan ya. Sunat, korban-korban, dan perbedaan antara daging yang tahir dan najis,
dan perbedaan antara bulan-bulan, hari-hari, dan tahun-tahun. Kriteria dari hukum-hukum seperti itu adalah bahwa mereka tidak mengikat kecuali disahkan secara positif, dan bahwa mereka hanya mengikat orang-orang kepada siapa hukum-hukum itu diberikan, dan hanya selama mereka tetap berlaku oleh penetapan Allah. Lihat aja, tidak semua orang dan tidak pada sepanjang masa, ya. Hukum-hukum seperti itu mungkin atau bisa telah memenuhi tujuan-tujuan penting, tetapi dan tak diragukan ada alasan-alasan yang sah mengapa hukum-hukum itu diadakan. Tetapi hukum-hukum itu tetap berbeda secara khusus dari perintah-perintah atau hukum-hukum itu yang dalam sifat dasar mereka bersifat wajib atau mengikat secara moral. Beda tetap, seremonial dan moral tetap berbeda. Ada alasannya, tapi tetap berbeda. Kewajiban untuk mentaati hukum-hukum seperti itu tidak muncul dari kecocokan mereka untuk tujuan untuk mana mereka telah diberikan, tetapi semata-mata dari perintah ilahi. Sekarang mungkin saudara kabur semua ya, tapi dengar saja terus, nanti akan jelas pada waktu saya tarik konklusi dan sebagainya. Tapi yang jelas di sini dibedakan moral dan seremonial. Moral itu memang jelas-jelas salah kalau dilanggar, hukumnya memang harus diberikan. Tapi kalau seremonial itu sebetulnya tidak ada keharusan hukum itu diberikan. Misalnya, tidak boleh makan babi, Imamat 11, termasuk babi salah satunya. Banyak tidak boleh, salah satunya babi. Apa urusannya? Sapi boleh dimakan, domba boleh dimakan, kambing boleh dimakan, babi tidak boleh. Tidak masuk akal tentunya. Tidak harus hukum itu ada. Nyatanya dalam PB boleh. Orang yang berkata Tuhan itu bijaksana, itu gak sehat, ngomong kosong. Kalau tidak sehat dilarang dalam PL, diizinkan dalam PB, masuk akalnya di mana? Sama sekali tidak mungkin. Mengapa dilarang? Ada maksud tertentu. Tapi sebetulnya makan babi itu sendiri tidak salah, tapi menjadi salah pada zaman itu bagi saya karena Tuhan memberikan larangan. Ya, sekarang saya teruskan. Calvin lagi dalam komentarnya tentang Matius 5:19. Tetapi ditanyakan, apakah hukum seremonial tidak termasuk hukum-hukum atau perintah-perintah Allah, sehingga yang terkecil darinya pun harus kita taati? Saya menjawab, kita harus melihat pada rancangannya, pada rancangan dan tujuan dari sang pembuat hukum. Allah memerintahkan hukum seremonial supaya penggunaan lahiriah mereka bersifat sementara dan arti mereka bersifat kekal. Orang itu tidak melanggar hukum seremonial yang atau jika dia menghilangkan apa yang bersifat bayangan, tapi mempertahankan arti sebenarnya. Sudah mungkin sudah bingung, apa ya? Penggunaan lahiriahnya bersifat sementara, artinya bersifat kekal. Saya berikan contoh saja ya. Misalnya dalam zaman perjanjian lama, kalau orang berbuat dosa, sembelih korban, curahkan darah, tidak ada pencurahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Jadi kalau dalam PL sembelih binatang, dosa sembelih binatang, dan terusnya. Waktu Yesus sudah datang dan mati di atas kayu salib, ini tipe yang menuju ke sana. Anti tipenya datang, ini minggir. Jadi sekarang, apakah kita tetap melaksanakan hal itu secara lahiriah? Kita dosa sembelih binatang? Enggak. Tapi artinya tetap berlaku. Tidak ada pencurahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Cuma di sini darahnya ini darah tipe bayang binatang. Ini antitipenya, darah Kristus. Prinsipnya berlaku terus sepanjang zaman, saudara. Tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. PL tipenya darah binatang. PB Yesus. Ini antitipenya, pengenapannya. Jadi artinya kekal. Tapi pelaksanaannya sembelih binatang tuh mandek sudah. Yesus mati buang.
Jadi pelaksanaan secara lahiriah itu berhenti, bisa berhenti, tetapi artinya itu berlaku terus. Saya lanjutkan dengan komentar Calvin. Fakta ini dinyatakan dengan sangat jelas dalam ceremonial law. Karena perhatikan kata-kata dia. Karena apa yang lebih sia-sia atau konyol atau menggelikan daripada bagi manusia untuk mempersembahkan bau busuk yang menjijikkan dari lemak dari ternak untuk mendamaikan diri mereka sendiri dengan Allah. Ini pertanyaan dia, apa yang lebih menjijikkan? Lemak binatang tuh buasin tuh lah. Nggak percaya taruh di hidung lah. Ya, menjijikkan buasin. Kecuali yang sudah disate. Ya, tapi ini mentah tuh. Sudah membau busuk, menjijikkan, dan apalagi bagi Allah dia kepingin apa dan hal seperti itu jadi untuk apa? Jadi dia bertanya, apa yang lebih sia-sia? Apa yang lebih konyol atau menggelikan daripada bagi manusia itu disuruh mempersembahkan bau busuk yang menjijikkan dari lemak dan ternak untuk mendamaikan diri mereka sendiri dengan Allah? Ini konyol, menggelikan, sia-sia, nggak masuk akal. Atau sekarang saya tuliskan, untuk mendapatkan penolong pada pemercikan air dan darah untuk membersihkan kotoran mereka. Wah, kan banyak pembasuhan najis, basuh ini. Loh, najis itu rohani, dibasuh secara fisik bisa bersih. Yang lebih konyol apa? Konyol pol. Singkatnya, seluruh sistem dari hukum diambil secara hurufiah dan bukan sebagai bayangan-bayangan dan simbol-simbol yang sesuai dengan kebenaran, adalah menggelikan sepenuhnya. Kalimat terakhir saya ingin saudara pikir lagi, saya bacakan sekali lagi. Singkatnya, seluruh sistem dari hukum seremonialnya diambil secara hurufiah dan bukan sebagai bayangan-bayangan atau simbol-simbol yang sesuai dengan kebenaran, adalah menggelikan sepenuhnya. Tidak boleh makan babi, dosa sembelih binatang, ada kenajisan dibasuh ini basuh itu. Semua itu kalau diambil sendirian hurufiah, terpisah dari antitipenya atau arti sesungguhnya nanti, hanya ini saja, konyol, menggelikan sepenuhnya. Dan saya ingin saudara konsentrasi pada bagian ini ya. Ini salah satu inti dari seluruh pelajaran hari ini. Penekanan saya dengan komentar Calvin di atas ini adalah begini: ceremonial law ditinjau sendirian atau secara hurufiah dan dipisahkan dari tujuannya ataupun penggenapannya merupakan sesuatu yang sepenuhnya konyol dan kasarnya gak ada logikanya belas, gak masuk akal babar belas. Itu ceremonial law. Dan contohnya banyak, saudara. Apa perempuan menstruasi gak boleh pergi ke gereja gitu ya? Luar urusannya apa menstruasi, dia yang adakan? Apa urusannya orang keluar lelean tuh bisa cairan mani, bisa perempuan keluarkan darah, bisa itu penyakit membuat keluar cairan itu. Loh, apa urusannya kok jadi najis? Sangat banyak yang seperti itu. Jadi saudara, ini penekanan salah satu ya yang sangat penting dalam pelajaran hari ini. Ceremonial law ditinjau sendirian atau secara rufiah dan dipisahkan dari tujuannya ataupun penggenapannya merupakan sesuatu yang sepenuhnya konyol dan tidak ada logikanya. Sekarang saudara, kita sudah belajar tentang ceremonial law dan moral law. Saya sekarang berikan komentar Robert Louis Dabney, seorang ahli teologi reform. Ini berkenaan dengan keduanya, seremonial maupun moral ya, dia menghubungkan ya. Memang ini komentar ini berurusan dengan hari Sabat ya, tapi tetap saya ambil intinya saja ya. Dia berkata demikian: jika sifat dasarnya bersifat moral dan praktis, maka penggantian dari substansi untuk tipenya tidak menggantikannya. Alasan bahwa hukum-hukum seremonial bersifat sementara adalah bahwa kebutuhan untuk hukum-hukum itu bersifat sementara. Mereka dibatalkan karena mereka tidak lagi dibutuhkan. Saya beri contoh ya, poin ini ya. Larangan makan itu sebetulnya yang paling benar
Mengapa Israel buahnya tidak boleh makan? Supaya mereka tidak bisa bersekutu dengan bangsa lain. Kalau bersekutu, terjadi kawin campur, terjadi bangsa belasteran, Israelnya musnah. Padahal Mesias atau Yesus harus lahir dari Israel. Nah kalau mereka jadi bangsa belasteran, tidak bisa tergenapi. Jadi dikasih larangan makan begitu banyak binatang, tidak boleh makan sebanyak-banyaknya, saudara. Supaya tidak bisa. Kalau persekutuan selalu makan bareng. Lah yang non Israel makan segala macam yang najis-najis, mereka tidak bisa makan bareng. Akhirnya sukar terjadi persekutuan, sukar terjadi kawin campur. Ini bangsa Israel terjaga kemurniannya. Tapi kebutuhannya kan kemurniannya supaya Yesus lahir dari mereka. Setelah Yesus lahir, kemurniannya perlu dijaga. Buat apa? Karena itu setelah Yesus lahir sudah tidak butuh, dibuang. Jadi yang sampai sekarang kayak Advent dan sebagainya tetap terapkan larangan makan. Ya goblok dewe aja mangan karepmu nek saya tak makan kabeh. Bapak, tiba anjing, mbak lele, mbak opo, saya gak ngurus. Darah dan pakai bagi saya tidak ada urusan sama sekali. Saya makan semua. Jadi saudara, bersifat sementara karena kebutuhannya memang sementara. Dibatalkan karena tidak lagi dibutuhkan. Contohnya seperti itu. Saya teruskan ya kata-kata tadinya. Tetapi kebutuhan praktis bagi suatu sahabat adalah sama dalam semua zaman. Pada waktu terlihat bahwa hari ini merupakan benteng dari agama praktis dalam dunia, dan bahwa di mana tidak ada sabat tidak ada kekristenan, maka menjadi satu anggapan yang tidak mungkin bahwa Allah membuat hukum itu bersifat sementara. Kebutuhan untuk hari sabat belum berhenti, dan karena hukum itu tidak dibatalkan. Dalam sifat alamiahnya maupun dalam kebutuhannya, itu merupakan suatu perintah yang bersifat kekal dan moral. Semua hukum-hukum seperti itu tidak bisa berubah. Sama seperti Allah, dalam karakter siapa hukum-hukum itu didirikan. Berbeda dengan semata-mata peraturan-peraturan positif atau seremonial atau bersifat upacara yang otoritasnya berhenti begitu Allah melihatnya cocok untuk mencabut perintah untuk mereka. Perintah-perintah moral tidak pernah bisa dicabut, karena maksud untuk mencabut mereka secara implisit menunjukkan suatu perubahan dalam yang tak bisa berubah, dan suatu kejahatan atau kerusakan dalam karakter yang sempurna dari Allah. Saudara, dia memberikan contoh sahabat ya. Terus terang saja kalau kita belajar penafsir-penafsir, sangat banyak yang menganggap hukum sabat itu satu-satunya hukum dari 10 hukum Tuhan yang termasuk ceremonial law. Yang lain semua moral. Tapi saya tidak setuju dengan mereka. Menurut saya sabat termasuk moral law. Jadi hukum sabat tidak boleh bekerja, harus berbakti, tetap berlaku sampai akhir zaman. Hanya harinya, kalau dalam PL kan Sabtu, sekarang Minggu. Kalau itu termasuk seremonial law, dan kan itu bisa diubah jadi Minggu dalam perjanjian baru. Ya, jadi itu 1 dari 7 hari harus untuk Tuhan. Menurut saya itu hukum moral, tidak bisa berubah. Tapi kalau seremonial law, maka itu bisa berubah. Seremonial diberikan karena ada kebutuhan sementara, berlaku sementara karena kebutuhannya sementara. Begitu Allah melihat sudah tidak butuh, cabut kembali. Moral law itu pantulan dari sifat dasarnya Allah. Tidak bisa sudah cabut. Wah, ini mau nganggap Allahnya bagaimana? Tidak bisa. Nah, sekarang saya lanjutkan poin C. Kita sudah bahas seremonial dan moral. Sekarang saudara, poin C, moral law. Biarpun tadi sudah ada ya, tapi saya tekankan lagi. Moral law berlaku selama-lamanya, tidak dihapuskan. Tapi ceremonial law memang dihapuskan pada saat kematian Kristus. Saudara, saya sudah bilang tadi, moral law berlaku selama-lamanya, tidak dihapuskan. Ini poin pertama. Ini saya loncati saja saudara ya. Seluruhnya ini banyak, cukup banyak. Saya loncati. Ya mungkin 1 halaman kira-kira. Saya yang tekankan adalah ceremonial law, poin kedua. Terus sampai nomor 2. Ceremonial law
dihapuskan sejak saat kematian Kristus. Ya, Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dan sebagainya. Sekarang saudara, apa alasannya untuk mengatakan bahwa hukum Taurat yang dibatalkan dalam Efesus 2:15 ini adalah ceremonial law? Pertama, poin A. Alasannya, konteks dari Efesus 2:15 menunjukkan bahwa itu merupakan pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Dan itu pasti itu pasti adalah ceremonial law. Salah satunya adalah sunat yang dibicarakan dalam ayat 11 nanti kita baca ya. Moral law bukan pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Karena moral law berlaku untuk semua orang. Ceremonial law berlaku untuk Yahudi. Sunat yang lain tidak disuruh sunat. Mari kita baca Efesus 2:11-18 ya. Karena ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dia sunat. Yahudi kalau bilang orang lain non-Yahudi, orang gak sunat. Ben Arab itu sunat tetap disebut tidak bersunat, karena ini bukan urusan sunat lahiriahnya, tapi tanda perjanjian. Bah kamu sunat non-Yahudi, kamu bangsa tak bersunat. Saya lanjutkan, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, ini non-Yahudi ya, jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, kedua pihak. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi antara Yahudi dan Yahudi, non-Yahudi atau tembok pemisah ini dirubuhkan. Salah satu contohnya tadi sunat dan tidak sunat kan? Ya, ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan Yahudi dan non-Yahudi ya. Pada saat itu ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi saudara, konteksnya saudara, Kristus itu menghancurkan tembok pemisah, perseteruan antara Yahudi dan non-Yahudi. Hukum moral bukan tembok pemisah, hukum moral berlaku untuk semua. Tapi ceremonial law, sunat, tidak sunat, ini salah satu contohnya. Itu merupakan pemisah antara Yahudi dengan non-Yahudi, dan itu dihancurkan. Jadi yang dibatalkan oleh kematian Kristus adalah ceremonial law, bukan moral law. Konteksnya menuntut arti seperti itu. Dan saya berikan penafsir reform William Hendrickson tentang Efesus. Teksnya ayat 15 mengajarkan bahwa Kristus oleh penderitaan dan kematiannya mengakhiri ceremonial law dan menyebabkan kuasa mengikatnya berhenti. Peraturan-peraturan seremonial ini telah memenuhi tujuan mereka. Sudah memenuhi tujuannya, dihapuskan. Perhatikan ya, seremonial diberikan karena adanya tujuan tertentu. Setelah tujuan yang tercapai, seremonial law-nya dihapuskan. Nah, sekarang komentar dari orang lain, di Martin Lloyd Jones tentang Efesus 2:15. Kristus telah menghancurkan tembok pemisah di tengah-tengah permusuhan, dan itu adalah bagaimana ia telah melakukannya. Kristus adalah tujuan dari hukum Taurat untuk kebenaran bagi setiap orang yang percaya. Roma 10 ayat 4. Di sana tidak ada lagi kebutuhan untuk ceremonial law dan upacara dari orang-orang Yahudi. Itu telah diselesaikan. Kristus adalah penggenapan dari semuanya. Mereka hanyalah tipe-tipe yang menunjuk kepadanya. Perhatikan bahwa banyak dari ceremonial law yang memang merupakan tipe-tipe, bayangan-bayangan dari Kristus,
Dan karena itu saat antitipenya, yaitu Kristusnya datang, tipenya dihapuskan. Selalu ya, kalau sudah belajar hermeneutik tentang tipe ini penting ya. Tipe, antitipe. Tipenya berlaku waktu antitipe belum datang. Antitipenya datang, tipenya minggu. Kalau saya mau berikan ilustrasi, saudara punya pacar atau suami atau istri pisah jauh. Selama pisah, kasih fotonya. Nggak ada orangnya, nggak ada aslinya, fotonya dilihat setiap kangen, dilihat, diciumi dan sebagainya. Suatu kali aslinya balik, saudara. Gimana? Saya tetap mandangi fotonya terus kuat. Saya jadi asli, saya tak jungkrak. Kurang ajar, ini aslinya datang, lihat gambarnya terus. Aslinya datang, gambarnya minggir, aslinya yang penting kan? Ini juga tipe bayangan, ini asli. Bayangannya berlaku waktu aslinya belum datang. Aslinya datang, minggir kamu. Ini yang berlaku. Domba korban, tipe dari Kristus. Kristusnya datang, disalibkan, dia domba korbannya. Ini aslinya, saudara. Ini minggir. Imam, pengantara, tipe dari Kristus. Dia datang, mati salib. Dia pengantara satu-satunya kita dengan Allah. Maka imam tidak boleh ada lagi dalam zaman PBB. Dan banyak hal seperti itu. Jadi saudara, seremonial law memang banyak yang merupakan tipe-tipe dari Kristus. Dan pada saat antitipenya datang, tipenya dihapuskan. Ini saya tekankan ya, hal-hal ini ya. Sekarang Calvin tentang Efesus 2:15. Adalah jelas juga bahwa di sini Paulus sedang membicarakan atau menangani ceremonial law secara eksklusif. Dalam hal ini saya pegang tafsirannya Calvin ya. Ada seperti Charles Stott dan entah satu lagi John Stott saya kira menganggap Efesus 2:15 bicara tentang ceremonial law maupun moral law. Tapi yang dihapuskan dari moral law itu adalah kecamannya, kutukannya. Tidak ada kata kutukannya dan kecamannya, tidak cocok. Konteks juga tidak cocok. Saya setuju Calvin, Efesus 2:15 itu Paulus sedang membicarakan atau menangani ceremonial law secara eksklusif, hanya ceremonial law, tidak bicara tentang moral. Saya lanjutkan, karena hukum moral bukanlah suatu tembok pemisah yang memisahkan kita dari orang-orang Yahudi. Kita, Calvin kan bukan Yahudi sama seperti kita ya, tetapi memberikan instruksi-instruksi dalam mana orang-orang Yahudi tidak kurang terlibat secara mendalam daripada diri kita sendiri. Teks ini, jadi Efesus 2:15 ya, menyediakan cara membantah pandangan yang salah yang dipegang oleh sebagian orang, bahwa sunat dan semua praktek upacara kuno, sekalipun tidak mengikat orang-orang non-Yahudi, tetap berlaku pada zaman sekarang terhadap orang-orang Yahudi. Pada prinsip ini akan tetap ada suatu tembok pemisah di antara kita yang terbukti adalah salah. Jadi saudara, kayak Messianic Judaism salah satu contohnya ya, tetap mengharuskan sunat. Mereka Yahudi sejak bukan edan ngomongnya. Paulus terang-terangan ngomong sunat tidak perlu, mereka mengharuskan sunat. Mau musuh Paulus atau bagaimana? Tapi orang-orang sekarang yang dibicarakan oleh Calvin ini bicara tentang orang Yahudi. Kalau non-Yahudi memang kalau usah sunat. Yahudi sekarang tetap harus sunat. Kalau memang seperti itu tembok pemisahnya gak hancur. Maka bersunat dan tak bersunat tetap beda. Ini ayatnya bilang dihancurkan kok. Berarti ayat ini menentang pengajaran seperti itu. Gak bisa lagi ini berlaku Yahudi non-Yahudi. Tidak ada ceritanya. Sekarang saya lanjutkan Calvin tentang Matius 5:19. Tetapi ditanyakan, apakah ceremonial law tidak termasuk hukum-hukum atau perintah Allah sehingga yang terkecil darinya pun harus kita taati? Saya menjawab, kita harus melihat pada rancangan dan tujuan dari sang pembuat hukum. Allah memerintahkan ceremonial law supaya penggunaan lahiriah mereka bersifat sementara. Tadi sudah ada ya. Dan arti mereka bersifat kekal. Orang itu tidak melanggar ceremonial law yang menghilangkan apa yang bersifat bayangan, tetapi memperhatikan apa yang sebenarnya. Lagi-lagi ditunjukkan ya, ceremonial law memang merupakan tipe atau bayangan. Sekarang Calvin lagi tentang Efesus 2:15.
Apa yang telah dimengerti secara simbolis oleh kata tembok sekarang dinyatakan dengan lebih jelas. Ceremonial law dengan mana pembedaan itu dinyatakan telah dihapuskan melalui Kristus. Apakah sunat, korban-korban, pembasuhan-pembasuhan, dan berpantang dari jenis-jenis makanan tertentu, kecuali apakah hal itu? Kecuali simbol-simbol dari pengudusan untuk mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa jenis atau kumpulan mereka berbeda dari jenis atau kumpulan dari bangsa-bangsa lain. Ini lagi-lagi menunjukkan tujuan dari ceremonial law. Memang ada alasannya, ya. Tapi Tuhan yang pilih alasannya sendiri, bukan karena ada logikanya. Sebetulnya ada logikanya, ya. Tapi Tuhan pilih itu sebagai suatu pembedaan, sesuatu yang membedakan Israel dengan non-Israel atau Yahudi dengan non-Yahudi, maka dia tetapkan. Lalu Calvin lagi tentang Efesus 2:15. Paulus menyatakan bukan hanya bahwa orang-orang non-Yahudi secara sama dengan orang-orang Yahudi diterima pada persekutuan kasih karunia sehingga mereka tidak lagi berbeda satu dari yang lain, tetapi bahwa tanda dari perbedaan itu telah disingkirkan karena seremonial law telah dihapuskan. Kutipan ini menunjukkan bahwa seremonial law merupakan tanda yang membedakan Yahudi dengan non-Yahudi. Nah, sekarang poin B, saudara. Alasan lainnya mengapa Efesus 2:15 itu menunjuk pada ceremonial law, kata hukum Tauratnya, ya. Ini alasan kedua. Tadi saya bahas alasan pertama, ya. Ayat paralelnya dari Efesus 2:15 itu adalah Kolose 2:14. Dan seluruh konteks Kolose 2:14 berbicara tentang ceremonial law. Mari kita baca mulai ayat 11 pasal 2, ya. Kolose 2:11 sampai dengan 23. Di dalam Dia kamu telah disunat. Nah, bicara sunat, ya. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Di dalam Dia kamu telah dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Nah, ini yang paralel dengan Efesus 2:15 tadi, ya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai, perhatikan sekarang, ya, makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Sabat di sini ini bukan Sabat Sabtu, ya. Ini Sabat hari raya mereka juga lain. Nanti saya tidak artikan di sini, tapi saya pernah membahas itu. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Saudara, makanan, minuman, hari raya, bulan baru, hari Sabat, dan Sabatnya bukan Sabat Minggu, ya, atau Sabat Sabtu, bukan juga. Itu semua ceremonial law. Karena ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah pada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Ini pasti seremoni lagi, ya. Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamaah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Ini masih urusan dengan najis, tahir, larangan makan, ya. Jamah tidak boleh, kecap tidak boleh, sentuh tidak boleh, dan sebagainya. Ini pasti seremonial law lagi. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudara, yang saya beri garis bawah ganda dan warna merah itu, ya, menunjukkan itu adalah ceremonial law, dan itulah surat hutang yang Kristus hapuskan di atas kayu salib. Nah, sekarang ayat 14-nya, ya,
Saya jelaskan sedikit saja. Ini berbunyi terjemahan kita dengan menghapuskan surat hutang. Tapi dalam King James, the handwriting, tulisan tangan, tidak ada kata hutang. Saya lihat terjemahannya itu bisa dikasih hutang. Saya kira NASB menerjemahkan ada hutang, tapi bisa juga tanpa hutang. Jadi tidak terlalu ada masalah. Tapi intinya ini menuju pada ceremonial law. Saudara, sekarang kita sudah tahu ceremonial law dan moral law. Sekarang poin D. Kita sudah melihat ciri-cirinya dan sebagainya ya, definisinya, ciri-cirinya. Nah sekarang kita masuk pada inti pelajarannya, kan persembahan persepuluhan ya. Apakah persembahan persepuluhan termasuk dalam ceremonial law atau moral law? Pertama, kalau persembahan persepuluhan termasuk dalam ceremonial law, maka itu memang harus dihapuskan dalam perjanjian baru. Tapi kalau termasuk dalam moral law, maka itu berlaku terus sampai zaman ini dan selamanya ya. Kedua, Arthur Pink menganggap persembahan persepuluhan termasuk moral law. William Hendrickson menganggap persembahan persepuluhan termasuk ceremonial law. Saya nggak usah bacakan, saya berikan komentar mereka di sini, sudah kita baca sendiri. Intinya dua-dua cuma mengatakan tanpa memberikan argumen. Nah ini yang saya tidak ngerti. Keduanya sama sekali tidak memberikan argumentasi. Arthur Pink anggap moral law, dia tidak berikan argumen mengapa itu moral law. William Hendrickson sama mengatakan ceremonial law, tidak berlaku lagi. Dia tidak memberikan argumentasi mengapa itu ceremonial law. Jadi dua orang reform ini tidak bisa membantu kita untuk memutuskan dalam persoalan ini. Ya, saya anggap seri ya. Satu ngomong moral, satu ngomong ceremonial, dua-dua tidak kasih argumen, saya buang dua-dua. Yang ketiga, tidak selalu mudah untuk menentukan apakah suatu hukum termasuk dalam moral law atau ceremonial law. Nah, sekarang kita mesti menentukan dalam. Yang lain kita tidak bisa menentukan, gak urusan saya. Urusan saya sekarang persembahan persepuluhan. Ini termasuk ceremonial atau moral. Untuk itu saudara, ada beberapa hal yang akan saya soroti. Pertama, konteks dari ayat tentang persembahan persepuluhan. Saya maunya pelajari konteks. Semua ayat yang ada persembahan persepuluhan, tak lihat konteksnya. Ternyata kacau balau, tidak karu-karuan saudara. Ada yang konteksnya moral, ada konteksnya seremonial, ada campur aduk dengan segala macam. Intinya tidak bisa kita melihat dari konteksnya apakah persembahan persepuluhan itu termasuk ceremonial law atau moral law. Saya memberikan contohnya, saya bisa baca misalnya Ulangan 12 itu ya, bilang berbakti di rumah Tuhan, itu pasti moral law. Tapi lanjutannya bicara korban bakaran dan sebagainya, itu ceremonial law. Dan di sini juga dibicarakan persembahan persepuluhan. Nah ini termasuk yang mana? Konteksnya kacau soalnya. Yang moralnya seremonial konteksnya nggak bisa. Keluaran 22-28 bicara moral law, tapi ayat 931 bicara seremonial law. Jadi ini memang campur aduk ya, seremonial dan moral campur dan karu-karuan. Contoh ketiga, Ulangan 16 21-22 bicara tentang moral law, berhala. Ayat selanjutnya Ulangan 17 ayat 1 bicara tentang korban, yang jelas seremonial law. Jadi dalam Alkitab seremonial dan moral campur. Saya tidak usah tunjukkan semua. Saya melihat, mau mempelajari konteks, saya melihat nggak bisa. Konteks tidak bisa membantu pihak yang manapun, yang anti maupun yang pro persembahan persepuluhan. Dalam perjanjian lama, ceremonial law dan moral law dicampur aduk, bentar seremonial, bentar moral. Menurut saya, mengapa? Karena Musanya sendiri tidak ngerti mana seremonial dan mana moral. Penulis PL juga tidak tahu. Nabi-nabi PL juga tidak tahu. Beda seremonial dan moral baru terlihat setelah masuk zaman perjanjian baru, setelah kematian Kristus. Apa yang dibuang itu seremonial, apa yang tidak dibuang itu moral. Petrus itu Kisah Rasul 10, dia sudah masuk zaman PB. Dia masih gak ngerti nih, larangan makan dihapus, disuruh makan sembelihlah makan. Nah, enggak, aku udah tahu. Ngotot. Sampai Tuhan bilang, yang Tuhan nyatakan halal, enggak boleh kamu nyatakan haram. Lalu sidang Yerusalem, ini Kisah Rasul 15 saudara. Masuk zaman PB.
masih gegeran urusan sunat tuh harus atau tidak harus, dan masih sidang. Berarti mula-mula rasul-rasul pun, ya Paulusnya yakin, tapi rasul-rasul Yerusalem kalau yakin kan nggak usah sidang. Sidang, wah rame rapat baru keputusannya untungnya benar. Tapi mereka jelas kabur juga pada saat itu ya. Jadi saudara, kalau Petrus rasul-rasul dalam zaman PB saja bingung, apalagi Musa dan penulis-penulis PL. Saya yakin mereka tidak ngerti apa itu ceremonial law, apa itu moral law, bedanya tidak akan ngerti. Pokoknya ini tidak boleh Tuhan, ini suruh Tuhan. Yang mana ceremonial, mana moral, sementara kekal gak tahu. Makanya campur aduk. Nah, kalau ditanya, loh bukankah Roh Kudus yang memilih penulis-penulis perjanjian lama? Roh Kudusnya tahu bedanya, dia yang memilih. Lah perlu diingat ya, Roh Kudus tidak selalu memberi pengertian yang lebih dari yang dipunyai oleh si penulis. Tidak selalu, kadang-kadang iya, tapi tidak selalu. Misalnya dalam zaman PL ya, kedatangan Yesus yang pertama dan kedua dicampur adukkan. Ya, Maliaki coba bahasa, lu ini ya, pokok pertama dan kedua dicampur adukan dan karu-karuan. Karena dari sudut pada PL, yang pertama maupun kedua belum terjadi dua-dua. Ini PL-nya di sini. Mereka melihat beripit, dijadikan satu. Barang sudah masuk zaman PB, loh, kedatangan pertama di sana, kedatangan kedua di sana, kelihatan jelas bedanya. Ya. Jadi Roh Kudus tidak memberitahu mereka urusan kedatangan pertama Yesus maupun kedatangan kedua Yesus, dicampur adukkan oleh mereka. Lalu mengapa dalam ceremonial law dan moral law tidak bisa berlaku yang sama? Campur aduk karena memang tidak diberitahu. Ya, mereka tidak tahu. Jadi saudara, ketidaktahuan penulis-penulis PA akan perbedaan moral dan ceremonial law menyebabkan terjadi percampur adukan itu. Dan kesimpulan saya dalam poin ini, konteks tidak bisa digunakan untuk menentukan apakah persembahan persekutuan termasuk moral law atau ceremonial law. Saya beberapa waktu yang lalu ngomong dengan Roy soal ini, dia sama dengan saya. Kalau konteks itu memang tidak bisa digunakan untuk menentukan apakah persekutuan termasuk ceremonial law atau moral law. Karena poin B, menghubungkan persembahan persekutuan dengan definisi atau ciri-ciri dari ceremonial law. Dari definisi yang sudah diberikan di atas ya, ceremonial law adalah hukum yang Tuhan ciptakan. Sebetulnya bukan karena tidak taat pada hukum itu memang merupakan hal yang salah. Sebetulnya bukan begitu. Tapi karena Tuhan punya maksud tertentu dengan pemberian hukum itu. Dan karena itu sifatnya sementara. Juga ceremonial law, ini yang saya tekankan, saya bilang inti tadi ya, ditinjau sendirian atau secara hurufiah dan dipisahkan dari tujuannya atau penggenapannya merupakan sesuatu yang sepenuhnya konyol dan tidak ada logikanya. Jadikan contoh. Pertama, larangan makan binatang. Apa sebetulnya logikanya? Tujuannya misahkan Israel dengan non-Israel. Tapi apa logikanya? Tidak ada logikanya sebetulnya kalau hukum itu ditinjau sendirian. Ya, kenapa ini tidak boleh dimakan? Dan lucu lagi, binatang tertentu boleh, binatang tertentu tidak boleh. Apa? Oh, kosong, logikanya tidak ada. Kalau orang bilang, oh babi tidak sehat, saya bilang babi tidak sehat itu apa? Nah, kebanyakan tidak sehat. Di sana itu, lele kalau dimakan juga, lele kurang sehat apa? Iya, nah sudah makan lempungnya ya tidak sehat. Tapi lele dicuci, digoreng ya sehat. Mau ikan bagus kok. Tapi tidak boleh jangan itu. Jadi saudara, logikanya tidak ada. Contoh kedua, mempersembahkan domba untuk korban dosa. Ini malah dalam Ibrani 10 ayat 4 dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi tindakan mempersembahkan ini dilepaskan dari antitipenya. Ini tidak ada logikanya, konyol. Hanya karena Tuhan berikan hukum ini sebagai tipe, maka harus dilakukan. Tapi setelah digenapi, tipenya dibuang. Memang tidak ada gunanya. Sebetulnya logikanya tidak ada. Dosa sembelih binatang, apa urusannya? Ngerti ya? Ceremonial law itu tidak ada logikanya. Pikirkan itu. Ketiga, hukum tentang sunat. Sunat termasuk ceremonial law, pasti semua orang setuju. Apa sebab orang harus sunat? Tuhan yang ciptakan
laki-laki lahir penisnya, maaf ya, ada kulit katan dan sebagainya. Kenapa dia yang ciptakan dia suruh potong? Lah, lalu perempuan tidak ada. Loh, ini konyol, saudara. Tapi Tuhan memerintahkan itu sebetulnya tidak ada logikanya. Tapi Tuhan perintahkan itu sebagai tanda perjanjian. Kejadian 17. Dalam PB digantikan baptisan sehingga tidak lagi perlu dilakukan. Contoh keempat, laki-laki dan perempuan atau perempuan yang mengeluarkan lelehan atau air mani atau darah menjadi najis dan harus memberikan korban penghapus dosa. Imamat pasal 15. Logikanya di mana, saudara? Orang laki mimpi basah, orang perempuan menstruasi, dianggap najis. Logikanya di mana? Itu alamiah. Tuhan yang cipta. Kok bisa najis lalu harus korban penghapus dosa? Lagi lucu lagi, korban itu bisa menghapuskan kenajisan. Ini logikanya tidak ada. Tapi diperintahkan seperti itu. Nah, Tuhan yang mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa kekotoran kita membutuhkan korban Kristus. Tapi saya katakan, saudara, terpisah dari artinya atau antitipenya atau apapun secara logika, ini tidak ada logikanya. Konyol. Itu selalu ceremonial law. Tapi saudara, kalau hukum moral, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Ini logika apa enggak? Loh, kita bunuh orang gimana? Ini logika dilarang. Jelas sekali memang logika. Dusta, tidak ada kejujuran, ya. Zina, tidak ada kesetiaan. Ini jelas memang merupakan suatu kejahatan, dan itu termasuk moral law, berlaku selama-lamanya. Nah, sekarang tentang persembahan persepuluhan, itu harus dilakukan untuk bisa berjalannya pelayanan dalam kemah suci atau bait Allah. Saya tanya, ini logis atau tidak ada logikanya? Kalau ceremonial law, tidak ada logikanya. Tapi ini bukan tidak ada logikanya. Sebaliknya, ini sangat-sangat logis. Tujuannya mencukupi kebutuhan pelayan-pelayan bait suci. Kalau itu tidak diberikan, pelayanan menjadi kacau. Apakah itu tidak jahat? Nah, memberikan pelayanannya kacau, kebaktiannya kacau, gerejanya kacau, itu menjadi tidak jahat? Jahat. Karena itu menurut saya ini termasuk moral law. Dalam zaman PB persamaannya adalah gereja juga membutuhkan uang untuk bisa berjalan dengan baik. Maka saya tidak melihat alasan untuk mengubah hal ini. Tapi yang inti saya, dalam PL pun itu logis, bukan tidak ada logika. Sehingga itu harus termasuk moral law. Hal yang lain, ceremonial law sering merupakan simbol atau tipe. Sekarang kalau persembahan persepuluhan dianggap ceremonial law, maka hukum persembahan persepuluhan merupakan tipe atau simbol dari apa? Tidak ada. Apa dari kedatangan Kristus ataupun hal-hal yang akan datang yang lain yang menggenapi persembahan persepuluhan? Tidak ada. Dan karena itu hukum tentang persembahan persepuluhan bukan ceremonial law. Dan kalau bukan ceremonial law, pasti moral law. Dan kalau moral law, berlaku seterusnya. Sekarang poin C, moral law tidak boleh dilanggar dalam sikon apapun. Dusta itu tidak boleh sudah dalam sikon apapun, ya. Berzina tidak boleh dalam sikon apapun. Membunuh itu memang ada terkecualiannya, tapi itu bukan memang peraturannya Tuhan sendiri berikan, ya. Tapi pokoknya moral law tidak boleh dilanggar dalam sikon apapun. Dusta kalau tujuannya baik, tidak bisa. Saya tidak percaya ngomong kosong itu. Banyak orang percaya itu, saya tidak. Kalau seremonial law boleh dilanggar dalam kasus darurat. Saya akan memberikan bukti. Seremonial law boleh dilanggar dalam keadaan darurat. Matius 12 ayat 1-4, ya. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Lihat, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Ini tidak diperbolehkan menurut mereka, ya. Tapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar?
bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Ini seremonial law, saudara. Ceritanya ada dalam 1 Samuel 21 ayat 3-6. Saya tidak usah bacakan ya, bisa baca sendiri. Roti itu memang hanya untuk imam. Ayatnya ada, saya juga berikan di sini tapi saya tidak bacakan. Keluaran 29 ayat 32 ayat 34 dan Imamat 24 ayat 5-9. Roti itu hanya boleh dimakan imam. Lagi-lagi logikanya tidak ada, ini aneh. Ada roti cuma boleh imam yang makan apa? Roti yang ajaib? Tidak ada. Tuhan suruh begitu ya sudah begitu. Tapi Daud dan pengikutnya lapar. Ini keadaan darurat. Imamnya yang memberikan makanan. Karena keadaan darurat boleh dilanggar. Seremonial law boleh dilanggar kalau keadaan darurat. Aaron Clark berkata demikian tentang 1 Samuel 21 ayat 6. Cerita sejarah inilah yang disinggung oleh Tuhan kita. Markus 2:25, ini ayat yang sama ya, cuma dalam Markus. Untuk menunjukkan bahwa dalam kasus kebutuhan yang mutlak, pelanggaran terhadap hukum yang bersifat upacara bukanlah dosa. Roti itu hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Tapi Daud dan kawan-kawannya kelaparan. Ini kelaparan bukan lapar biasa, saudara. Katakanlah ini starving ya. Kelaparan sudah kayak sekarat, tak mengarah pada kematian ya. Tidak ada roti lain yang bisa didapatkan pada saat itu. Dan karena itu ia dan kawan-kawannya memakannya tanpa berdosa. Yesus bilang tidak salah mereka makan ya. Bill Harrison tentang Matius 12 ayat 3-4. Ini panjangnya. Tidakkah kamu baca? Seakan-akan ia berkata, kamu membanggakan dirimu sendiri sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi hukum Taurat, dan kamu menganggap dirimu sendiri sebagai begitu akrab atau terpelajar sepenuhnya di dalamnya sehingga bisa mengajar orang-orang lain. Tetapi apakah kamu sendiri tidak mengetahui fakta bahwa bahkan hukum Taurat sendiri mengizinkan pembatasan atau larangan seremonialnya diabaikan dalam kasus-kasus kebutuhan yang mendesak? Tidakkah kamu baca tentang Daud dan roti? Roti ini digantikan dengan roti yang baru setiap hari Sabat. Roti yang lama dimakan oleh imam-imam. Keluaran 25:30, 1 Samuel 21:6. Peraturannya adalah bahwa roti kudus ini adalah untuk Harun dan anak-anaknya, yaitu untuk keimaman atau imamat. Pasti bukan untuk setiap orang. Imamat 24 ayat 9. Tapi pada waktu Ahimelek yang melayani pada zaman Abiatar imam besar, 1 Samuel 21 ayat 1-6, Markus 2:26, menyadari bahwa Daud dan orang-orangnya lapar dan yakin bahwa orang yang telah Allah urapi sebagai raja atas Israel mengerjakan misi yang keramat atau kudus. Ia memberinya roti yang dibutuhkan oleh raja yang akan datang ini dan oleh rombongannya. Daud setelah memasuki rumah Allah, yaitu kemah suci di Nob, memakan roti itu. Jadi jika Daud mempunyai hak untuk mengabaikan suatu ketetapan yang bersifat upacara yang ditentukan secara ilahi pada waktu kebutuhan yang mendesak menuntut ini, karena pasti orang yang diurapi oleh Yehova mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara dirinya sendiri secara jasmani, dan demikian juga orang-orang yang menyertainya. Maka tidakkah antitipe Daud yang agung, yaitu orang yang diurapi Allah dalam arti yang jauh lebih tinggi, mempunyai hak untuk menyingkirkan suatu peraturan Sabat buatan manusia yang sama sekali tak berotoritas? Kan muridnya dituduh metik gandum itu sebagai dosa. Itu omong kosong, itu buatannya mereka ya. Sekalipun tentu saja dalam sepanjang perjanjian lama hukum-hukum seremonial ditegakkan untuk ditaati, tetapi adalah sukar untuk membuktikan bahwa bahkan pada saat itu suatu hukum yang lebih tinggi, dalam kasus ini prinsip bahwa nyawa dan kesehatan manusia harus dijaga atau dipelihara. Keluaran 22:13, Matius 22:39b, 1:6-19, tidak bisa dalam keadaan-keadaan tertentu membuat tidak berlaku atau setidaknya memodifikasi suatu ketetapan atau hukum seremonial dari kualitas atau kepentingan yang lebih rendah. Dan saudara, tentang Ahimelek memberikan roti ini ya, kalau kita lihat 1 Samuel 22 ayat 10, bunyinya begini ya. Iya, Ahimelek ya menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya, juga pedang, Goliat dan sebagainya. Jadi dia tanya dulu, Tuhan boleh tidak roti yang kasihkan? Jadi bukannya imamnya ngawur saja.
Memang ada pro kontra tentang kata-kata ini. Tetapi kalaupun ayat ini tidak diartikan seperti itu, pemberiannya tak jelas dibenarkan oleh Yesus dalam Matius 12 tadi. Jadi kesimpulannya saudara, kebutuhan atau nyawa manusia lebih penting dari peraturan-peraturan ibadah atau ceremonial law. Sehingga ceremonial law boleh dilanggar dalam keadaan seperti itu, sekalipun ceremonial law itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Tapi sekarang bedanya, kontras. Kalau dalam persoalan hukum moral, tidak ada sikon atau keadaan darurat apapun yang memperbolehkan kita untuk melanggarnya. Contoh ya, Sadrak, Mesakh, Abednego suruh sembah patung, tak mau sembah patung, masuk ke dapur api. Mereka tidak mau, mati, bapak mati. Melindungi nyawa, langgar seremoni law, nyembah berhala, mereka tidak mau. Daniel hanya boleh berdoa atau minta pada raja, tidak masuk ke gua singa. Doa ini hukum dengan Tuhan, ini moral law saudara. Dia tidak mau berhenti doa, tidak peduli masuk gua singa, nyawanya tidak urusan. Hukum moral tidak boleh dilanggar, mereka tetap berpegang. Contoh kedua, Petrus jelas disalahkan karena menyangkal Yesus. Ini moral, menyangkal ya, sekalipun dia lakukan demi menyelamatkan nyawanya. Ketiga, Abraham dan Ishak juga disalahkan pada waktu berdusta untuk melindungi diri atau istrinya. Kejadian 12, juga Kejadian 26 dan sebagainya. Keempat, pada waktu Rahab berdusta untuk menyelamatkan pengintai Israel. Banyak yang membenarkan, tapi sepanjang saya baca seadanya penafsir yang waras, dia disalahkan. Tetap salah, dusta seperti itu. 5, seorang yang sangat butuh makanan. Kalau Daud tadi butuh makanan, teman, boleh melanggar seremonial law. Roti yang untuk imam dia makan, dan Yesus sedang tidak salah. Tapi sekarang saudara kelaparan luar biasa, boleh mencuri makanan atau enggak? Demi nyawaku boleh mencuri, rampok, nyopet, jualan narkoba, jadi pelacur, berzina supaya dapat duit bisa beli makan, boleh tidak? Enggak boleh, biar mati. Karena apa? Ini hukum moral. Hukum moral tidak bisa saudara demi menyelamatkan nyawa lalu langgar saja. Kalau seremonial law boleh. Sekarang saudara, bagaimana dengan persembahan persepuluhan? Apakah dalam keadaan darurat orang boleh tidak memberi? Tidak bisa saudara. Saya akan menunjukkan 2 kasus di mana dalam keadaan darurat pun persembahan persepuluhan harus tetap diberikan. Pertama, dalam zaman Nehemia, itu merupakan keadaan darurat karena mereka baru pulang dari pembuangan, pasti tidak punya banyak uang dan bahkan sangat melarat. Saya tunjukkan Nehemia 5:1-4 ya. Ini sikon keuangan mereka. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kamu harus meminjam uang untuk membayar pajak dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Kelihatan melarat ya. Sekalipun demikian, melarat pada waktu persembahan persepuluhan diabaikan dan orang-orang Lewi terpaksa bekerja di ladang. Nehemia menegur mereka dan menyuruh mereka memberikan persembahan persepuluhan. Kita baca Nehemia 13 ayat 5b 10-12. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, bergagas-bergagas dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penghulu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ayat 10, juga aku dapati bahwa sumbangan-sumbangan, disebut sumbangan di persepuluhan ya, bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan jika orang-orang Lewi dan para penyanyi bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa malah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka bukan cuma penguasa, tapi dikatakan seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan dan gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan. Masa yang darurat, mereka melarat, tetap diharuskan asal ada penghasilan. Lain kalau melarat penghasilannya nol. Penghasilan nol itu sebenarnya juga mesti memberikan persepuluhan.
10% dari 0 adalah 0. Memberi 0. Tapi kalau sudah punya penghasilan 100 rupiah, berikan 10 rupiah. Ya. Jadi tidak ada urusan melarat, tidak melarat, darurat, tidak darurat. Pokok ada penghasilan, harus memberi. Sekarang nomor 2. Contoh kedua sekarang. Ini tidak kelihatan biasanya ya. Ulangan 26, ayat 12 sampai dengan ayat 15. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya pada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan pada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus, yang maksudnya persepuluhan itu ya, dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulakai atau kulupakan sesuatu yang dari perintahmu itu. Karena ayat 14 perhatikan ya. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku, aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam surga, dan berkatilah umatmu Israel, dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah pada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perhatikan bahwa konteks ini berbicara tentang persembahan persepuluhan ya. Dan jika kita perhatikan secara khusus ayat 14-nya, itu yang harus diperhatikan secara khusus. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripada orang mati. Tapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku, aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Yang saya berikan beberapa penafsir ya tentang ayat-ayat ini ya. Matthew Henry tentang Ulangan 26, 13, 14, bahwa tidak ada dari persembahan persepuluhan ini telah digunakan pada penggunaan biasa apapun, apalagi pada penggunaan buruk atau berdosa apapun. Bahwa mereka tidak memakan darinya dalam perkabungan mereka. Berkabung pun tidak lalu, aduh sedang berkabung persepuluhannya, tidak usah dikasihkan lah, kita makan sendiri, tidak mau ya. Bahwa mereka tidak secara melanggar kesucian memindahkan atau mengalihkannya pada penggunaan umum apapun, karena itu persepuluhan itu bukanlah milik mereka sendiri, itu milik Tuhan. Imamat 27 ya. Karena Jamieson, Faust, and Brown tentang Ulangan 26 ayat 14, aku tidak memakan darinya di bawah dalih kemiskinan, dan dengan bersungut-sungut memberikannya pada orang miskin. Dalam berkabung pun tetap dia tidak mau makan itu, harus dipersembahkan ya. Ini darurat, tetap harus dipersembahkan. Bible Commentary Ulangan 26 ayat 14, referensi di sini mungkin menunjuk pada pengeluaran yang ditimbulkan oleh kematian dari orang. Untuk penguburan siapa individu ini harus menyediakan. Kalau orang kematian itu kelihatannya pada saat itu pengeluarannya besar ya. Tradisi Yahudi bahkan manggil orang-orang untuk nangis segala macam, gendeng memang. Tapi pokoknya pengeluarannya besar kalau sudah ada orang mati ya. Pandangan ini diambil oleh Dr. Thompson yang pada waktu itu ya, pada saat memberi pernyataan tentang teks ini berkata, ini adalah protes terkuat yang memungkinkan bahwa ia telah bertindak dengan setia dalam persoalan memberikan persembahan persepuluhan dan menguruskan hal-hal, dan dalam amal kepada orang-orang miskin. Ia tidak mengizinkan dia sendiri untuk menyimpangkan apapun pada penggunaan-penggunaan lain, bahkan tidak oleh keadaan-keadaan darurat yang paling menekan dan tidak bisa diramal. Forsi ya, nggak bisa dilihat lebih dulu ya. Di sini dianggap atau dinyatakan secara implisit bahwa saat-saat perkabungan untuk orang mati adalah mahal, dan juga bahwa hukum yang keras dari tradisi mengharuskan orang yang kehilangan membiayai pengeluaran-pengeluaran itu betapapun beratnya.
Karena itu pencobaan untuk memberikan sebagian dari persembahan persepuluhan, hal-hal kudus dan amal, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang besar sekali, tidak terlihat lebih dulu, dan berhubungan dengan providensia ini adalah sangat mendesak. Godaannya besar, duitnya keluar banyak, terus persembahan persepuluhan diambil bagian atau diambil semua, ya. Saya sambung. Dan ia yang tetap setia pada saat seperti itu bisa dengan aman dipercayai pada semua keadaan yang lain. Sekarang komentar Calvin tentang Ulangan 26 ayat 14 ayat 14 ya. Aku tidak memakan darinya dalam atau pada perkabunganku, tristitia dalam kurung. Ini kata bahasa Latin, artinya sorrow atau kesedihan. Adalah jelas bahwa persembahan kudus yang dibicarakan di sini, persembahan kudus itu pasti persepuluhan ya. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan makan dalam atau pada perkabungan? Ini adalah eksposisi yang diterima oleh hampir persetujuan universal. Jadi hampir semua orang setuju ini ya, bahwa sekalipun kekurangan atau kebutuhan bisa telah mencobai mereka pada pencurian dan penggelapan, tetapi bangsa itu menegaskan bahwa bahkan dalam kemiskinan dan kesukaran mereka menahan diri dari hal-hal yang dikuduskan. Dan terhadap hal ini saya setuju dengan sukarela. Jadi Calvin juga ngomongnya, ini kekurangan kebutuhannya mencobai mereka melakukan pencurian, penggelapan. Memang dalam area ketiga kalau tidak memberikan disebut merampok atau disebut mencuri atau menggelapkan ya. Jadi tidak memberikan persepuluhan, godaan, tidak boleh, mereka tak mau ya. Sekarang Calvin lagi tentang Ulangan 26 ayat 14. Penguburan orang mati merupakan suatu tugas yang layak dipuji dan suatu tindakan agamawi, sehingga itu bisa menyediakan suatu dalih yang kelihatannya sah untuk kelalaian yang khusus. Karena itu dalam kata ini Allah ingin orang-orang Israel menyatakan bahwa mereka tidak memberikan alasan al-dalih jika mereka telah menyalahgunakan apapun dari hal-hal keramat atau kudus. Jadi saudara, Ulangan 26 ayat 14 ini cukup banyak penafsir yang menunjukkan ya, dalam keadaan darurat ada perkabungan, ini biaya sangat besar, tidak boleh saudara ya, persembahan persepuluhan dialihkan, dipindahkan ke sini, tidak diberikan, tidak bisa. Dari dua contoh tadi ya, pertama Daud yang makan roti, dan kedua di sini dalam perkabungan tetap persembahan persepuluhan diberikan dan sebagainya ya. Kita melihat bahwa dalam keadaan darurat pun ya, persembahan persepuluhan harus tetap, maaf kok Daud makan roti, salah saya. Yang pertama tadi bukan Daud, dalam zaman Nehemia ya. Kalau Daud makan roti itu justru malah seremoni malah boleh. Zaman Nehemia maupun ayat Ulangan 26 berkabung, dua-dua darurat. Tapi persembahan persepuluhan tetap harus diberikan. Jadi saudara, kalau persembahan persepuluhan harus tetap diberikan dalam keadaan darurat. Padahal kalau ceremonial law boleh dilanggar dalam keadaan darurat. Menurut saya ini membuktikan bahwa persembahan persepuluhan bukan ceremonial law, tetapi moral law. Kalau moral law, maka dia berlaku selama-lamanya. Ini pelajaran hari ini. Kita masuk dalam acara persembahan. Setelah itu kita masuk dalam tanya jawab.